kita berada di Dusun Botosari, Desa Kedung Sari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, yang mana di sini ditemukan makam aulia Syekh Abdul Jalil yang lebih populernya di masyarakat kita dengan sebutan Syekh Siti Jenar atau Syekh Lematang. Untuk lebih jelasnya akan kita ulas bersama-sama dengan narasumber kita. Mari. Konon Syekh Abdul Jalil, adapun banyak yang menyebutnya dari beberapa masyarakat ataupun dari tokoh-tokoh dari luar daerah. Beliau juga ada yang disebut dengan Syekh Lematang ataupun Syekh Siti Jenar. Untuk kebenarannya, ceritanya dan sejarahnya gimana, mari kita tanyakan langsung pada beliau, Mbah Yai Haji Lukman Hakim. Mari pemirsa kita simak bersama-sama. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di mana saja berada, perlu saya sampaikan masalah sejarah Syekh Abdul Jalil. Makamnya ditemukan pada tahun berapa, harinya apa, insya Allah akan saya sebutkan satu persatu. Di antaranya pada waktu itu Masjid Botosari diguncang. Beberapa pendapat bahwa di belakang Masjid Botosari itu ada makamnya aulia, makamnya kekasihnya Allah, walinya Allah. Nah, di situ yang memberi tahu adalah orang-orang yang bukan dari Kedung Sari, tapi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ahli di dalam masalah sifat kewalian, sifat waliullah, dan sifat-sifat rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Barat Botosari itu diberi tanda, sudah diberi tanda, yaitu utara dan selatan. Itu menggegerkan santri Botosari. Sebab ada satu bagian yang percaya, satu bagian yang tidak percaya. Akhirnya dibuktikan pada hari Jumat, setelah Jumatan, rame-rame digali tersebut. Pada waktu itu Mbak Idris sampun gerah. Mbak Idris sampun gerah. Nah, sesuai pada waktu ini kula. Mbak Idris sampun gerah, akhirnya digali betul. Setelah digali dengan kedalaman 1,5 meter, 1,5 meter ke utara kurang lebih ya hampir 2 meter, hampir 2 meter, tidak ketemu itu kan penasaran bagaimana ini betul ada atau tidak. Akhirnya setelah kurang lebih 5 hari atau seminggu, belum ada seminggu, belum Jum'ah lagi masalahnya. Itu saya ngomong-ngomong dengan teman-teman banyak itu, ibu yo disodakoi. Sedekah iku iso nduduhne apa-apa, rahasiane Gusti Allah. Akhirnya disedekahi betul, dibuatkan ambeng, dibelono pitik jago,
Ingkung, Pak. Ingkung. Setelah itu ditungani, kula sing tungani. Alhamdulillah saya berjalan kurang lebih 10 sampai 15 jangkah. Itu sudah ditututi. Sudah ditututi, diberi kabar, Mbak Yai, sampun panggih. Mbak Yai sampun kepanggih. Akhirnya saya langsung lari ke situ, tempat itu. Alhamdulillah penggalian itu yang penggalian kawah, penggalian hari Jumat itu kurang lebih hanya kurang 1 kilan. Tapi yang digali utaranya, yang sini yang tidak digali. Akhirnya pada waktu itu terus digali, ditutup mengidul, digali, batu nisan itu kelihatan masih berdiri tegak, tapi bawahnya itu kering. Jadi ada pasir-pasir kering seperti itu. Padahal pada waktu itu pada musim rendeng. Akhirnya terus digali, dicari bagian kaki, batu nisan bagian kaki, di bagian kaki itu roboh ke depan. Jadi roboh ke kaki, ke depan. Nah, penggalian tersebut kedalamannya tidak dalam. Kurang dari 1 meter. Jadi kurang dari 1 meter itu sudah ada. Sudah ketemu. Berarti tanah dulu itu adalah tanah belakang masjid ini. Dulu itu kan di bawah, terus keruntuhan, makom itu akhirnya terpendam. Saudara-saudara sekalian, untuk yang seterusnya, karena itu sudah ditemukan, akhirnya geger juga. Asmane sapa? Aulia ki asmane sapa? Terus asmane sapa saka endi? Padahal itu di batu nisan sudah tercatat. Huruf Arab yaitu 897 Hijriah. Kalau enggak, ya bisa dilihatlah sekarang masih ada. Tulisannya masih ada jelas. Tulisannya itu baik sekali. Bukan hanya orang yang belajar, bukan, tapi tulisan hurufnya itu huruf yang baik. Jadi 897. Kalau di Masehi kan mungkin sekitar 1400-an, Pak. Ya kurang lebih 1400-an, atau kalau kurun wali Songo yang terakhir. Nah, setelah itu saya lari. Saya carikan orang yang untuk beristiqoroh. Pertama itu saya 2 kali. Yang pertama itu ke anak kecil. Anak kecil itu bisa menyebutkan Wali Songo ini, termasuk menyebutkan di Motosari. Di Motosari itu disebutkan namanya Abdullah. Ya, pertama. Mbak jenenge sapa? Mbah Abdullah. Abdullah itu akhirnya masyarakat di Motosari itu kurang marem. Karena yang menemukan nama itu kan anak kecil. Akhirnya saya lari ke Kiai Bapak Gus Sultan itu, ke Gus Latif, Abdul Latif Ahmad di Jampes. Pondok Jampes, Pondok Pesantren Jampes. Di situ beliau mengadakan istighosah di Motosari. Beliau itu sangat sungkan dengan makamnya Syekh Abdul Jalil. Jadi di makam itu, dengan makamnya, dengan duduknya Gus Latif itu sangat jauh. Mendekat itu sungkan sekali. Akhirnya yang kedua, istighosah yang kedua, beliau menyatakan bahwa alhamdulillah insyaallah asmane makam menika sampun ditemukan yaitu Syekh Abdul Jalil. Lah, olehnya menemukan pada hari itu kan harinya Senin Pahing. Untuk itu di Motosari itu setiap malam Senin Pahing diadakan istighosah sampai sekarang. Ya, memperingati. Pertama itu di Kaul, setiap Kaul itu setiap tahun diadakan Kaul bebarengan atau bersamaan dengan haflah Sanah di Motosari. Ya, alhamdulillah. Setelah itu Motosari itu ya bisa tentrem kembali, tidak ada masalah, tidak terduga sama sekali bahwa di Motosari itu ditemukan satu makamnya aulia. Wakila
Wakilah di Motosari itu makamnya itu banyak, termasuk di dalam masjid yang di dekat tembok barat ini, dekatnya sebelahnya Syekh Abdul Jalil itu juga ada makamnya Wakilah seperti itu, tapi saya tidak tahu, wallahu alam. Dan suatu contoh, dulu itu kalau ada santri ketiduran di gandok Masjid Motosari sebelah utara, itu dibuang ke kuburan atau diceren, tapi dilemai godong ngoten. Dilemai godong. Jadi cara jine ngoten ya sik sopan. Nah, yang ketiga masalah foto yang tertumpuk di belakang Masjid Motosari itu. Candi-candi itu, Mbak ya? Ya, itu Wakilah itu dari candi Boto. Candi Boto, Mbak. Ya, Candi Boto. Untuk itu Masjid Motosari pada waktu itu dinamakan Masjid Motosari. Sampai sekarang Motosari itu dibuat nama dusun. Pecahan dari Kedung Sari, pecah ada dusun Motosari. Mungkin Mbak, ini mau ada pertanyaan sedikit Mbak. Ya. Mungkin terkait dengan Mbah Syekh Abdul Jalil sama dengan, dan di sini kan juga ada yang namanya itu Pondok Pesantren Darun Najah, yang mana di bawah pengasuhan pada waktu dulu Mbah Yai Muslimin. Iya. Itu apa ada kaitannya Mbak? Mbak, mohon penjelasannya. Pertama dulu yang pernah ditanyakan, yaitu di belakang masjid itu juga ada makam namanya Sing Babat Desa. Babat Desa Kedung Sari. Babat Desa Kedung Sari. Sehingga sampai sekarang itu barang siapa sakit punya nadar kalau sembuh, sedekahkan di Motosari, insya Allah dibarengi sembuh. Kalau banyak orang yang punya hajat, mau mantu, mau sunatan, mau pedetnya sakit, sapinya sakit musim sapi sakit dulu kemarin itu. Sering. Oh, sedekahkan di sini bukan main. Mbak. Setiap saat itu ada orang sedekahkan. Mbak sinten Mbak? Mbah Rogosari. Mbah Rogosari. Iya, Mbah Rogosari. Makamnya kan Makamnya di dalam cungkup. Di dalam cungkup. Iya. Warna hijau itu Mbak ya? Yang timur. Yang timur. Sendiri, ya, yang timur sendiri. Mbah Rogosari. Kemudian adanya batu-batu tersebut adalah batu bata yang dibuat candi, akhirnya dinamakan juga Motosari. Candi Boto, masjidnya Masjid Motosari karena di belakang itu ada batu bata dari yang didirikan untuk candi. Insya Allah seperti itu. Dan di tengah-tengah itu ada batang pohon yang besar sekali dulu. Sebelum roboh. Pohon timongo. Pohon timongo, Mbak. Iya. Pohon timongo itu dulu besar. Pada waktu sore, pada musim anak ngaji, anak matin. Jadi pendidikan sore itu kan untuk matin, putri. Iya. Sore itu ada mendung yang gelap sekali. Kemudian hujan lebat disertai es. Hujan lebat disertai es. Terus sudah glugu-glugu pohon kelapa itu sama roboh. Saya di sini, saya langsung jadi saksi. Timongo itu besar, saya suruh anak-anak itu masuk ke serambi depan karena saya takut kalau dalam masjid Timongo roboh masjid. Akhirnya alhamdulillah bukan roboh ke timur, tapi robohnya ke selatan agak ke barat. Jadi selatan agak ke barat sedikit. Roboh betul sampai pagar sana. Nah, anak-anak pada waktu itu saya suruh masuk dalam pondok. Kalau saya adzan ke depan, belakang itu angin. Kalau saya adzan ke belakang, depan itu angin. Saya lora lari, depan, belakang. Alhamdulillah semua itu diparingi selamat. Adapun pondok diberi nama Pondok Darun Najah. Madrasahnya namanya Najatus Salikin. Jadi Najatus Salikin perjalanan untuk selamat sampai iya. Artinya seperti itu. Jadi biar anak-anak yang sekolah di sini biar selamat dunianya
maupun selamat di akhiratnya. Amin. Seperti itu insya Allah bayi muslimin pada waktu menamakan pondok di sini. Dulu itu ada yang penyandang dananya ada, jadi tidak pernah narik masyarakat. Ada donatur sendiri, ada penyandang dana itu mertuanya itu orang kaya. Ya, Mbak Haji Mukti itu namanya, Mbak Haji Mukti sekalian. Mbak Haji Mukti. Ya, itu orang kaya. Haul itu disertakan pada penemuan makom. Jadi sampai sekarang istighosah yang dipimpin oleh putranya Kiai Latif, Yadul Latif. Yeah. Tadi malam itu malam Senin tadi malam ya. Ya tadi malam itu istighosah di sini. Itu dari Jambes yang memimpin itu malam Senin Pahing. Karena insya Allah penemuannya itu pada hari Senin Pahing. Setiap tahun dikholi. Jadi di cara Jawa dipendai tapi cara Arab kaul. Ya, untuk peringatan. Ya, untuk memperingati. 1 tahun sekali itu bersama-sama dengan Kaflah Kirusana. Untuk itu orangnya ya ribuan biasanya. Dari pondok Jambes, Bang. Dari pondok sini. Dari pondok sini mengundang masyarakat. Mengundang masyarakat sekitar, Bang. Iya, mengundang masyarakat sekitar. Mohon maaf, Bang, ini mau tanya. Mungkin kan tadi dari pemerintah desa kan belum ada mungkin dari wujud peran serta terkait perkembangan mungkin kedepannya gimana sejarah situs dari makam Mbah Syekh Abdul Jalil. Kalau dari pemerintah kabupaten sendiri apa sudah pernah ada, Mbak? Mungkin dari pemerintah kabupaten atau pemerhati budaya itu, Mbak. Mohon, Mbak. Tentang masalah itu alhamdulillah belum ada karena mungkin sejarah di sini belum digali oleh pemerintah daerah. Jadi belum jelas. Desa sendiri pun juga seperti itu. Desa itu dengan kabar itu kan cuma kabar kabur. Ya, kabar kabur dari masyarakat saja. Dari masyarakat pedesaan bahwa di sini itu tempatnya cikal bakal sing bakal di Desa Kedung Sari. Ya, untuk itu kan tempat selamatan, tempat itu semua. Nah, kalau dulu ya sebelum ada Islam ya mungkin tempat sesaji. Punden lah. Ya betul, punden. Di sini ada pundennya. Saya tanyakan dulu, pernah saya tanyakan di punden itu kabarnya masyarakat itu kalau orang mantu belum membawa berkat, belum membawa ambeng di Botosari diparani macan, betul. Saya tanyakan oleh anak kecil itu. Dijawab, iya betul. Sekarang macannya sudah tua. Le, macane saiki nek ndi? Macane wis tuwek, gak iso mlaku. Salah satu mungkin kodamnya apa yang ya kodamnya Barokosari mungkin. Barokosari. Iya mungkin itu. Iya, Mbak, mudah-mudahan dengan adanya mungkin dari channel kita dari Ngaji Alam ini dari pemerintah desa ataupun dari pemerintah kecamatan bahkan dari pemerintah kabupaten serta pemerhati budaya di Nusantara, mudah-mudahan situs ini nanti bisa dilestarikan, dikembangkan, diangkat. Ya, biar masyarakat luas ataupun generasi kita nanti ke depannya supaya tahu bahwa kekayaan alam Nusantara itu sangat luar biasa di bumi Indonesia. Dari kami atas nama Sokibul Haja, yaitu Sokibul Bait yang punya Sokibul Mahat yang punya pondok, berterima kasih pada bapak-bapak, pada saudara. Semoga ini benar-benar dapat bermanfaat dan menjadikan sababiyah dari makam Botosari itu dapat berkembang dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami, dari channel Ngaji Alam, hanya itu yang dapat saya sampaikan atas segala kekurangan ataupun kesalahan saya atas nama pribadi ataupun dari tim. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.